Ya, saya memang malas baca buku, tapi saya kan tetap belajar. Saya belajar di sosmed, saya baca-baca postingan di sosmed. Nah, 1 hour later. pertanyaan kemudian, apa bedanya ketika kita baca di sosmed, ChatGPT, dan buku? Kita akan mempelajari tentang 5 level membaca. Yang pertama adalah membaca pasif. Membaca pasif itu ya membaca tanpa perhatian. Jadi tanpa ada pemaknaan. Sama seperti ketika kita berkendara dan membaca billboard di jalanan. Misalnya billboard tentang toko cat, billboard tentang baju dan sebagainya. Yang kedua adalah membaca dengan memindai atau scanning. Scanning itu kita membaca sekilas. Nah, ini seperti kita lakukan ketika kita scrolling di media sosial. Itu membaca, tapi membaca secara sekilas. Kemudian kita berhenti kepada konten yang membuat kita menarik. Nah, tingkat ketiga adalah membaca cepat. Membaca cepat itu atau yang kita kemudian sebut sebagai skimming adalah membaca untuk menemukan ide yang spesifik. Misalnya kalau teman-teman membaca koran atau bahkan membaca prompt di ChatGPT, itu adalah bagian dari membaca skimming. Kita hanya mau menemukan ide spesifik tertentu. Sehingga di ChatGPT itu kita hanya membaca parafrase atau resensi atas resensi. Nah, yang keempat adalah membaca aktif. Membaca aktif itu adalah membaca dengan memahami alasan mengapa kita membaca sebuah buku. Dan yang tertinggi dari tahap membaca adalah membaca kritis. Membaca kritis itu adalah membaca dengan memahami alasan mengapa kita membaca dan alasan mengapa penulis menulis suatu bacaan. Nah, di tahap inilah baru kita disebut sebagai pembaca yang kritis. Kita harus mengidentifikasi apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk dikategorikan sebagai tahapan membaca kritis. Nah, Schopenhauer pernah berkata bahwa membaca setara dengan berpikir menggunakan pikiran orang lain. Nah, dengan membaca, kita bisa menelusuri pikiran dan pengalaman orang lain, dalam hal ini penulis, dan memanfaatkannya dengan pikiran dan pengalaman kita sehari-hari. Sehingga kita harus membedakan 3 tingkatan membaca kritis. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang 5 level membaca, ini adalah 3 level membaca kritis. Yang pertama adalah kita membandingkan antara pengetahuan kita sebagai subjek dan pengetahuan yang didapat dari buku, yaitu objek. Jadi kita masih menghakimi bacaan kita. Tingkat yang lebih tinggi di atas itu adalah kita membandingkan antara pengetahuan kita, dalam hal ini kita sebagai subjek yang membaca, dan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi hubungannya bukan subjek dan objek lagi, tetapi subjek dan subjek. Sehingga kita tidak menghakimi bacaan, tetapi kita berempati terhadap bacaan. Kita kemudian memosisikan diri kita dari perspektif seorang penulis. Dan yang paling tinggi di antara itu semua adalah kita membandingkan antara pengetahuan kita sebagai subjek dengan penafsiran kita terhadap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi hubungannya subjek dan subjek, dan kita bukan hanya berempati terhadap penulis, kita juga berempati terhadap pengetahuan kita. Jadi kita dapat mengganti pengetahuan kita yang sebelumnya belum kritis menjadi pengetahuan baru yang lebih kritis. Pernah nggak teman-teman kalau teman-teman baca buku tapi kesulitan mencari benang merah antara satu bagian dengan bagian yang lain? Itu artinya teman-teman belum membaca secara kritis. Nah, salah satu sayap dari critical thinking adalah berpikir secara analitis. Sayap lainnya adalah berpikir secara evaluatif. Nah, membaca kritis secara analitis itu dapat membuat kita menangkap benang merah atau kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, ketika teman-teman membaca, tanyakan 8 hal tersebut dan kaitkan 8 hal tersebut menjadi sebuah rangkaian yang utuh. Yang pertama, kita harus mengetahui apa tujuan dari teks yang kita baca. Yang kedua, kita harus mengetahui apa rumusan masalah yang ada dalam bacaan yang ingin diselesaikan oleh penulis. Even itu di koran, di ChatGPT, atau bahkan sampai ke dalam teks bacaan dalam buku. Yang ketiga adalah mengecek informasi yang digunakan oleh penulis. Apakah itu teori, konsep, dan bukti-bukti pendukungnya. Yang keempat adalah melihat dugaan sementara atau hipotesis yang disusun oleh si penulis. Atau apa sih asumsi yang mendukung penulisan dari seorang penulis. Yang kelima adalah kita melihat apa landasan teori atau landasan konseptual dari seorang penulis.
Yang keenam, kita kemudian mencari sudut pandang yang digunakan oleh penulis, apakah libertarian, apakah sudut pandangnya Pancasilais, Islamis, dan sebagainya. Yang ketujuh, kita harus tanyakan pula inferensi atau kesimpulan dari apa yang ditulis oleh si penulis. Dan yang terakhir adalah implikasi atau konsekuensi etis dari tulisan yang tengah kita baca. Baru setelah memahami 8 bagian tersebut, kita kemudian disebut sebagai pembaca yang kritis. Apakah kita harus membaca habis semua buku yang sementara kita baca? Misalnya teman-teman lagi baca buku dan merasa bahwa bukunya nggak menarik, tapi sayang juga kalau saya nggak selesaikan. Nah, terapkan aturan 10%. Apa yang dimaksud aturan 10%? Aturan 10% adalah kita harus berhenti membaca ketika sudah membaca sejauh 10% dari total keseluruhan halaman. Jika bukunya menarik di 10% itu, kita berhenti, dan jika bukunya menarik atau memenuhi standar-standar intelektual, maka kita dapat melanjutkannya secara kritis. Namun, jika bukunya biasa-biasa saja atau so-so, kita dapat melanjutkan bacaan pula, tetapi secara skimming, secara cepat aja, kita mencari ide spesifik aja. Sementara yang ketiga, kalau bukunya ternyata tidak menarik, kita nggak apa-apa untuk nggak lanjutin buku itu. Jangan terjebak pada soundcast bias atau kesalahan berpikir yang menganggap bahwa kita kan sudah melalui setengah perjalanan buku ini, kenapa kita nggak habisin. Itu nggak apa-apa kalau memang isinya nggak menarik. Karena untuk belajar dengan baik itu, seorang harus membaca dengan baik. Ya, jauh lebih penting membaca beberapa hal dengan baik daripada membaca banyak hal tetapi secara buruk. Sehingga identifikasi dulu apakah buku ini menarik biasa aja atau buku ini sebenarnya tidak menarik. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan buku ini buku menarik atau tidak? Nah, disinilah kemampuan membaca kritis secara evaluatif diperlukan. Misalnya kita harus mencari tahu dulu apa standar-standar buku yang baik. Standar buku yang baik setidaknya memenuhi 1, kejelasan atau clarity. Buku ini apakah secara jelas mengungkapkan suatu premis yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, akurasi. Apakah buku ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Apakah dia akurat atau tidak? Yang ketiga adalah presisi. Apakah buku ini betul-betul spesifik membahas suatu case tertentu atau ternyata lompat-lompat ke tema-tema yang lain? Yang keempat adalah relevansi. Apakah buku ini relevan dengan tema yang sebenarnya diusung sejak awal atau ternyata dia berpindah antara satu tema dengan tema yang lain. Yang kelima adalah deep atau kedalaman. Apakah buku ini menyajikan sebuah topik secara mendalam atau secara dangkal. Yang keenam adalah breadth atau keluasan. Apakah buku ini menggunakan perspektif yang luas atau sangat sempit. Yang ketujuh adalah masuk akalan atau rasionalitas. Apakah buku ini masuk akal apa tidak. Yang kedelapan adalah signifikansi atau kedalaman atau pemaknaan secara mendalam terhadap buku yang kita baca. Apakah ini bermakna atau ternyata sepele atau remeh-temeh. Dan yang kesembilan, standar buku yang menarik adalah apakah buku ini fairness atau memenuhi rasa keadilan atau ternyata berpemikiran sektoral. Nah, itu 9 standar untuk mengetahui apakah buku ini menarik atau tidak. Sehingga jika buku ini setidaknya tidak memenuhi 6 dari 9 standar intelektual, berarti buku tersebut adalah buku yang tidak menarik. Nah, terakhir sebagai tips, teman-teman di resensi sering menyusun sebuah resensi buku atas pembacaan. Silakan teman-teman lihat di sosial media resensi, di YouTube, Instagram, TikTok. Kami memberikan kesimpulan tentang membaca kritis melalui menulis resensi buku. Misalnya kita mengatakan bahwa iya sih banyak buku yang menarik, tetapi ya percuma juga. Kenapa? Karena kita lupa terhadap apa yang kita baca. Disitulah pentingnya membaca kritis dengan menuliskan resensi atau sinopsis terhadap buku yang kita baca. Lagi-lagi kita harus terapkan aturan 10%. Jika bukunya menarik, kita meresensi buku tersebut. Kita lanjutkan membaca secara kritis. Misalnya buku yang Anda baca Atomic Habits, sekitar 300 halaman. Berhentilah di halaman 30 atau sekitar 10% dari total keseluruhan buku. Catatkan ide pokok dari setiap bagian-bagian tersebut. Itu artinya ada 10 ide pokok atau 10 paragraf yang teman-teman bisa resensi. Atau bisa pula teman-teman gunakan meresensi berdasarkan bab per bab. Jadi teman-teman berhenti pada setiap bab. Misalnya dalam buku Atomic Habit ada 10 bab. Setiap babnya berhenti dan tuliskan pandangan teman-teman ke dalam satu paragraf. Jadi jika ada 10 bab berarti ada 10 paragraf yang setara dengan 500 sampai 1000 kata.